Ya, dan bersama kita sudah ada Pak Jo. Terima kasih kehadirannya di sini Bapak. Dampingin juga oleh kuasa hukumnya. Pasti berat banget ngeliat tadi video yang masih mungkin sering terulang ya. Aku ngeliat aja tadi masih rasa trauma gitu. Apalagi orang tuanya. Kemarin ketika putusan, kemudian putuskan 12 tahun penjara dengan 25. Udah 20 miliar. Restitusi. Tepuk tangan dan berucap see you. Iya. Jadi ini merupakan keberkahan yang kesekian kali ya. Kita ini awalnya kayak orang depresi ketika ya subjektif namanya orang tua. Ketika anaknya dianiaya, nggak akan pernah terima. Ketika saya ditanya majelis pun, saya nggak akan pernah bisa terima kecuali mata balas mata. Dia koma, baru saya akan puas. Secara subjektif pasti begitu. Tapi kemudian Melisa ngasih penjelasan bahwa ini adalah aturan hukum, di mana pasalnya memang tuntutan maksimumnya 12 tahun. Kita jaga. Itu termaksimal. Ya. Kita jaga aja tuntutan ini, nanti hakim insya Allah pasti akan memberikan yang terbaik juga. Belajar dari yang sudah inkrah, yang si AG itu kan sudah inkrah. Pelaku anak itu dapat maksimal juga, kemudian mengajukan banding, tetapi putusan banding juga menguatkan putusan dari PN. Kasasi juga ditolak. Artinya kalau dari sisi hukum adalah tindakannya terbukti sah dan meyakinkan. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Karena faktanya telanjang ya. Iya, semua orang bisa melihat bukti nyata semua. Nah, jadi di situ kemudian ketika dibacakan itu, kebetulan saya di luar waktu itu, di luar ruang sidang. Saya dengar, saya langsung alhamdulillah, benar-benar ini keberkahan yang kesekian kali yang Allah berikan. Karena saya ini dapat banyak sekali keberkahan nih. Mulai dari awal ketika dari kejadian saja secara teori istilahnya tuh maaf sekali. Itu bisa sangat fatal terjadi. Selesai itu. Harusnya secara teori ya. Iya. Tapi Allah berkata lain. Iya. Jadi kalau ditanya kok bisa kuat sih? Saya sudah habis di bulan Maret lah. Sudah tiap hari kalau misalnya nih, gimana David? Karena waktu itu mama saya pun nggak saya izinkan, karena dia punya sakit jantung kan. Saya nggak berani. Saya selalu bilang, David nggak apa-apa. Tapi tiap hari saya lihat dia kejang-kejang sambil dokter mengatakan bahwa ini bisa sangat lama karena diffuse axonal injury ini termasuk cedera otak terberat. Ada 3 stage dan David ini ada di stage yang kedua, di mana seluruh akson itu kabel di otaknya itu putus, sehingga dia langsung koma. Jadi itu sudah saya habiskan di Maret itu, dibantu Melisa ngasih penjelasan yang di luar perasaan ya, di luar perasaan yang kita rasakan, tapi harus ada sesuatu yang harus dikerjakan. Saat itu sebetulnya sampai level sudah ikhlas. Sangat ikhlas, sudah ikhlas. Saya sampai sudah sowan ke beberapa kiai saya bahwa saya minta dukungan doa-doanya supaya saya bisa menjadi orang yang ikhlas. Dan itu sulit sebetulnya. Sangat, karena nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Iya. Tapi akhirnya Allah memberikan kesembuhan. Betul. Kemudian saya juga alhamdulillah so far sih cukup keadilan. Iya. Sampai mentok dari tahanan, begitupun uang tadi 25M juga tertinggi selama ini katanya. Dalam sejarah di Indonesia. Hukumannya aja kan belum pernah ada yang tuntutan dan putusannya bisa 100% kan. Iya. Jadi di situ, di sisa-sisa kekecewaan tentu saja tetap harus kita menghormati karena kita negara hukum kan. Kita harus menghormati. Lalu tadi ada kata-kata, saya penasaran, see you. Itu saya mengulang apa yang dia lakukan sebelum David terkapar. Selebrasi. Oh iya, dia ngomong gitu. Yang dilakukan setelah dia Vicky. Jadi ketika dia ngomong gitu, see you. Iya. Selebrasi. Jadi itu yang saya sampaikan ke dia, bahwa sampai dengan akhir perjuangan ini
kamu akan mendengarkan apa yang kamu sombongkan. Ya Allah. Dan setelah dengar itu dia langsung nunduk masuk kan. Ya bawa Dan kejadian itu yang ketika dia melakukan siu, selebrasi ala Cristiano Ronaldo itu jadi hal yang memberatkan dia. Jadi kan kalau dalam putusan ada hal-hal yang memberatkan, ada yang meringankan. Nah, yang memberatkan adalah dia memperlakukan dan melakukan penganiayaan itu dengan sangat sadis, kejam, Bahkan ketika David sudah seterkapar dan tidak berdaya itu, sama sekali. dan dia menikmati dengan siu, sehingga hakim sampaikan hal yang meringankan tidak ada. Nah, jadi prinsipnya ketika tidak ada yang diringankan, maka hukumannya pasti maksimal. Sekarang kondisi David seperti apa kita lihat? Kita lihat saja artikelnya. Kondisi David terkini. David Ozora alami cacat fisik, hanya mampu berjalan 6 menit. Ya, kondisi sekarang tuh, tapi katanya sudah pergi ke sekolah. Iya, sekolah itu atas saran dari dokter. Jadi begini, David itu mengalami regresi di otaknya karena trauma tersebut. Regresinya adalah regresi umur sosial emosional. Seperti, jadi dia turun sampai di setara anak 5 tahun 8 bulan. Secara sosial, jadi dia memang seperti bercanda, seperti anak-anak gitu. 5 tahun, jadi batasan-batasan tidak seperti orang dewasa, seperti anak 5 tahun 8 bulan. Tapi secara fisiknya besar. Oke. Lalu secara intelektual? Kalau intelektualnya dia setara anak 8 tahun. Ada turun yang cukup drastis ya IQ-nya. Dan ini yang dokter selalu sampaikan bahwa untuk sembuh total itu belum pernah ada. Tetapi kan Allah menunjukkan dari awal ketika dia dianggap sudah nggak akan mampu dan dia akhirnya bangun. Iya. Melek di hari ke-8, kemudian sadar di hari ke-44. Itu selalu tertanam di hati saya bahwa ini Allah nggak akan membiarkan. Ini akan terus, anak ini akan menjadi seseorang. Dan David kayaknya juga semangatnya nggak pernah patah. Iya, gitu ya. Nggak pernah. Dia terus berjuang juga sebenarnya ketika pada saat di dalam rumah sakit kondisinya dalam keadaan tidak baik pun dia sepertinya ingin berusaha. Karena mungkin dari semua ini akan ada pesan yang baik ya, mungkin yang akan ditunjukkan melalui masalah hukum yang terjadi saat sekarang ini semakin membaik dengan adanya kasus yang mungkin yang sekarang jelas terjadi. harapan kita tidak sampai titik ini saja tadi yang usia 5 tahun, 8 bulan. Mudah-mudahan terus berkembang seperti sedia kala. Amin. Apa yang mau sampaikan ke David, Pak? Saya sebenarnya menghindari untuk tampil di media. Karena dia itu kegiatannya hanya nonton gitu. Nonton TV, nonton media. Yang ingin, kalau misalnya dia nonton, saya cuma pengen kasih dia satu hal, bahwa semua luka-luka, semua rasa yang membuat dia sakit itu nggak akan sesakit itu, karena yang mendoakan dia se-Indonesia. Iya, setuju. Berbagi ke semua orang-orang yang peduli, mereka juga merasakan sakit yang sama. Bahkan sampai detik ini banyak istilahnya mama-mama online yang selalu luar biasa. Tiap pagi ada yang Fit sarapan ini ya. Semangat. Kasih jajan. Irimin. Orang yang saya nggak kenal. Kemarin ke panti asuhan ya. Kemarin diajak ke panti asuhan, ini adik-adikmu yang yatim, Fit. Kamu harus kasih. Kemudian dia kasih itu sambil biar dia ingat gitu. Karena kan sekarang dia udah lupa semua. Etikanya. Terutama adab ya. Adabnya hilang. Dulu dia ketika masih mondok kan dia sering ya. Sekarang udah lupa semua. Tapi ya Insya Allah baik, Insya Allah akan baik. Betul. Didampingi oleh Bapak yang kuat juga luar biasa. Keikhlasannya yang luar biasa. Amin. Mudah-mudahan Pak. Ayah nggak bisa menyampaikan sesuatu, tapi ini ada yang mau disampaikan ungkapan dari David. Kita akan lihat sama-sama sesaat lagi apa yang diungkapkan oleh David. David tetap semangat, mungkin dia bisa mematahkan kakimu, tapi dia tidak akan pernah bisa mematahkan semangat David. Tetap di SCT. Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Teh Desi juga. Terima kasih. Terima
Yang jelas obrolan hari ini banyak sekali pelajaran bahwa hidup itu ada sebuah perjuangan. Kita tinggal menjalankan saja cerita yang sudah dituliskan oleh Sang Maha Pembuat cerita. Dinikmati, diikhlaskan, apapun yang terjadi. Seperti Tedesi juga, memang jalan sudah seperti ini. Bapak, terima kasih juga. Nah yang ini nih, apa ya? Lu cari kebaikannya dari mereka apa kek? Kadang-kadang hidup ada di pinggir jurang. Tapi bagaimana kita melihat jurang tersebut? Apakah jurang tersebut akan membuat kita mati? Apa justru akan membuat kita Iya. Enggak. Tapi kejujuran itu penting dan mahal di zaman sekarang. Betul. Yang penting tetap menyampaikan kebaikan. Oke. Thank you, terima kasih. Bye. Bye. Assalamualaikum.